Prime. Mungkin sebelum saya masuk ke substansi, saya ingin bertanya, Bang Jutek, menjalani sidang beruntun pekan ini, masih semangat? Bagaimana kabarnya, Bang? Selamat malam Mbak Noma, Mbak Mona, dan juga Prof. Nasrullah. Selamat malam Bang Jutek. Ya, ini kami dari perjalanan baru selesai sidang dari PK Cirebon. Kami lagi di tol, mohon maaf ini. Jadi kalau goyang-goyang. Jadi masih tetap semangat. Jadi minggu ini 4 hari kami di Cirebon, Prof. Jadi memang lelah tapi mengasihkan karena kita mencari keadilan. Ya, kelihatannya keadilan itu sudah ada di depan mata. Oh, jadi optimistis ya Bang Jutek ya? Merasa ya, persidangan 4 hari ini lancar gitu ya? Ya, bukan hanya lancar. Kami bisa ceritakan ini ada ahlinya nih, ahli hukum ya, Prof. Ya, jadi kami bisa sampaikan gini. Di hari sidang pertama kemarin itu kami menghadirkan saksi fakta ya, saksi mahkota. Saksi mahkota ini adalah di mana itu adalah pemohon PK itu sendiri dan juga adalah terpidana. Mereka ini adalah yang mengalami langsung peristiwa itu pada tahun 2016 ya, semenjak ditangkap di BAP dan dihadirkan di persidangan, kita dengar secara utuh tanpa sensor, tanpa ada tekanan, tanpa ada intimidasi, tanpa ada tekanan psikis maupun psikologis ya, dan juga fisik tidak ada. Jadi kami menghadirkan jalan cerita yang utuh untuk disajikan di pengadilan dan mungkin masyarakat sudah dapat menilai apa yang terjadi. Kami menghadirkan menemukan banyak fakta yang selama ini kita hanya katakan dari BAP, fakta persidangan dan yang lain. Ternyata di bawah sumpah keterangan yang mereka berikan oleh karena mereka hadir sebagai saksi mahkota kemarin di dalam sidang yang kami hadirkan, kami menemukan bukti dan fakta. Satu, betul mereka mengalami siksaan fisik dan terkonfirm 6-6-nya dan foto yang beredar yang mereka babak belur itu bukan adalah foto yang direkayasa, bukan foto yang tidak benar, tetapi mereka itu adalah foto asli dan sudah dikonfirm semua yang ada di foto itu 6-6-nya. Begitulah keadaan mereka dan hari ini terbukti dari saksi yang kami hadirkan yaitu pemilik warung yang di depan SMP Negeri 11 di tempat pencucian mobil ya. Itu juga mengatakan setelah 1 hari penangkapan, dia didatangi entah itu wartawan, entah itu kepolisian, yang mengecek keberadaan mereka dan juga memperlihatkan foto itu. Tadi kami tanya juga foto 6 terpidana. Dengan itu kami dapat pastikan keadaan mereka yang begitu dalam keadaan yang tadi baik, hanya dalam tempo 1 hari dari 31 Agustus ke 1 September, dapat kami pastikan mereka mengalami kekerasan fisik, sehingga babak belur seperti yang kami hadirkan dalam persidangan. Itu fakta pertama. Fakta kedua, kami mendapatkan bahwa mereka rupanya tidak diperiksa seperti BAP kebanyakan prosedur yang berlangsung, bahwa mereka harus bebas tekanan, bebas fisik, psikis dan tidak boleh dalam keadaan terpaksa. Mereka boro-boro dilakukan pemeriksaan seperti ini. Yang kami dapatkan rupanya semua itu sudah tersusun, sudah terketik, dan mereka dipaksa untuk tanda tangan, bahkan ada tangan di antara para saksi mahkota ini yang dipegang sama mereka untuk dipaksa tanda tangan, dan bahkan lebih parahnya lagi ada BAP yang dipalsukan tanda tangannya. Oleh karena kemarin kami hadirkan, kami sampaikan dan sampai di depan meja majelis diberikan contoh tanda tangan yang aslinya, yaitu tanda dari BAP Rivaldi. Itu fakta kedua yang kami dapatkan selain ada penyiksaan, selain ada BAP yang tidak semestinya. Fakta yang ketiga kami sampaikan bahwa mereka ini tidak didampingi oleh penasihat hukum. Dari mereka ditangkap sampai 2 bulan kemudian sebelum mereka disidang. Ini adalah fakta yang mengejutkan buat kami bahwa ini sungguh adalah pelanggaran Miranda Rules ya. Ini dalam pasal 164 dan juga 56 yang KUHP kami hadirkan, bahwa mereka ini harus diberitahukan punya hak untuk didampingi penasihat hukum. Apalagi tuntutan mereka sesuai dengan pasal 56 adalah di atas 5 tahun, bahkan di atas 15 tahun, dan bahkan ini ada tuntutan hukuman mati, itu adalah wajib. Ya, kami sudah hadirkan bahwa
ada jurisprudensi dalam putusan Mahkamah Agung, dengan ini saja harusnya mereka sudah bebas, ya. Mereka karena tidak diberikan haknya, apalagi ada dugaan pelanggaran hak asasi manusia di dalamnya. Itu fakta ketiga. Fakta keempat yang kami dapatkan dari persidangan sampai hari ini adalah tentang adanya bahwa peristiwa ini kami duga bukan pembunuhan, tetapi adalah kecelakaan. Dengan kami hadirkan saksi yang melihat langsung peristiwa bahwa ini adalah kecelakaan. Ya, kemudian fakta yang lain yang kami sampaikan, ya, yang kami temukan bahwa ternyata barang bukti yang dihadirkan memang tidak mendukung keberadaan bahwa itu adalah pembunuhan berencana. Dan banyak lagi fakta-fakta lain yang akan kami hadirkan untuk membuat terang peristiwa ini dan untuk mengembalikan keadilan. Demikian, Mbak Mona. Baik, terima kasih Bang Jutek. Belum saya tanyakan tapi sudah dijabarkan semuanya. Oke, akan kita kupas satu persatu. Pak Nasrullah, tadi kita sama-sama mendengar ya fakta persidangan yang disajikan Bang Jutek dalam sepekan ini, apa saja poin-poinnya. Menurut Anda sepenting apa keterangan saksi dan poin-poin yang disebutkan Bang Jutek ini untuk mendukung upaya PK 6 terpidana? Saya coba jawab gini dulu ya. Saya ingin mengoreksi judul topik kita hari ini. Sebaiknya istilahnya jangan digunakan novum 6 terpidana kasus Pina kuatkah, tapi kesaksian 6 terpidana kasus Pina kuatkah sebagai novum. Itu silakan dijawab, itu pertanyaan saya juga. Ya. Oke, yang kedua saya ingin mengatakan bahwa tentang kuat tidaknya kesaksian itu saya tidak boleh berpendapat karena mempengaruhi persidangan. Saya harus tampil objektif sebagai seorang akademisi, ya. Jangan terjebak kepada kuat atau lemah. Dalam hal ini saya ingin katakan bahwa jumlah kesaksian yang dihadirkan cukup jumlahnya. Ya. Jika di antara mereka memberikan keterangan saling bersesuaian, itu pun cukup. Jika di antara satu saksi dengan saksi lain memberikan keterangan sama terhadap suatu hal, misalnya penyiksaan, maka ditambah satu lagi bukti tambahan, yaitu adanya novum. Adanya petunjuk. Petunjuk itu adalah kesesuaian keterangan satu saksi dengan saksi lain yang ada di persidangan. Itu petunjuk. Jadi tambah. Selain ada bukti saksi, tambah petunjuk. Nah, kemudian tadi dinyatakan keterangan tersebut diberikan di bawah sumpah, telah memenuhi syarat keterangan saksi. Jadi saya mencoba menilai dari sisi formalitas tentang hadirnya saksi, maka syarat formilnya sudah terpenuhi. Kemudian terkait dengan material. Material itu adalah dia memberikan keterangan terhadap apa yang dia lihat, dia dengar, atau dia alami sendiri. Nah, keterangan para saksi itu adalah keterangan yang dialami sendiri oleh mereka. Oleh karena itu, saya pun menganggap secara material telah terpenuhi. Masalahnya adalah tergantung hakim, sejauh mana hakim mempercayai keterangan mereka. Nah, dalam hal ini, hakim mempercayai itu dihubungkan dengan keyakinan hakim. Ya, karena di dalam pasal 183 KUHP dinyatakan alat bukti untuk menyatakan terbukti tidaknya suatu perkara harus didasarkan kepada minimum 2 alat bukti. Ya, minimum 2 alat bukti tersebut ditambah keyakinan hakim dari alat bukti yang ada. Nah, masalahnya adalah alat bukti secara formal telah cukup, tetapi apakah hakim yakin? Itu memang hak subjektif hakim. Tapi hak subjektif yang harus diobjektifkan di dalam pertimbangan hukumnya. Dia terima atau tidak, dia harus menerangkan kenapa dia terima, kenapa dia yakin. Kalau dia tidak yakin pun harus diuraikan kenapa hakim tersebut sampai pada kesimpulan dia tidak yakin atas keterangan itu. Jadi di situ objektifnya. Memang dia punya hak untuk yakin atau tidak, subjektifnya, secara subjektif. Tapi itu harus yang objektif argumentasinya. Nah,
Kemudian saya ingin katakan bahwa memang ini persoalan besar penegakan hukum di negara kita yang tidak selesai-selesai dari zaman bahela sampai sekarang. Zaman bahela dalam arti sebelum berlakunya KUHAP, ya. Sebelum berlakunya KUHAP yang dicari adalah pengakuan, bukan keterangan tersangka, bukan keterangan terdakwa, tapi pengakuan. Untuk memperoleh pengakuan itu maka 1001 cara digunakan. Penyiksaan-penyiksaan dilakukan. Nah, saya heran. Padahal mungkin kalau 5 tahun, 10 tahun pertama berlakunya KUHAP, masih ada penyiksaan-penyiksaan itu, oke, saya bisa maklum. Tapi KUHAP kita berlaku sejak tahun 82. 42 tahun loh sudah. Kok tidak berubah-ubah? Kok tidak berubah perilaku aparat penegak hukum di lapangan itu? Apakah pimpinan tidak memberikan contoh yang baik? Apakah kepada pelaku-pelaku penyiksaan itu tidak pernah diberikan sanksi oleh pimpinannya? Nah, sehingga berlanjut. Kalau dalam kasus ini Kapolri tidak memberikan sanksi kepada pelaku-pelaku yang pernah menyiksa saksi-saksi atau siapapun lain, bukan hanya dalam kasus ini saja, maka percaya saya, sampai 20 tahun yang akan datang penyiksaan itu masih ada. Pak Kapolri bisa saja suatu saat keluarga Bapak, anak Bapak yang dipanggil oleh lembaga kepolisian dan diperiksa seperti itu. Okay. Anda saat itu menyesal, kenapa Anda tidak mencegah penyiksaan? Okay. Nah, kemudian, kita tahan dulu. Saya ingin tambahkan terkait dengan hak untuk memperoleh bantuan hukum. KUHAP kita tahun 81 diberlakukan tahun 82 sudah mengatur dalam pasal 56 KUHAP bahwa terdakwa dengan kasus yang diancam di atas 9 tahun atau lebih atau pidana mati atau seumur hidup, ya, wajib didampingi oleh seorang atau lebih penasihat hukum yang dia sendiri yang memilih. Kalau dia tidak punya penasihat hukum, negara wajib memberikan. Awal-awal oke lah, negara belum siap. Sekarang sudah 42 tahun lebih. Mungkin berlakunya KUHAP. Apakah negara kita pantas masih mengatakan belum siap juga, belum ada uang? Kapan negara akan memberikan anggaran yang cukup untuk proses penegakan hukum? Pak Nasrullah. Makanya penegakan hukum membleh terus, makanya negara tidak pernah maju karena hukum tidak pernah tegak dengan baik. Siapa yang bertanggung jawab di sini? DPR, anggaran tidak membuat anggaran. Pemerintah bertanggung jawab, presiden bertanggung jawab. Baik, Pak Nasrullah.